Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di program SMK, Santri Masa Kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam program SMK, Santri Masa Kini. Terima kasih kepada teman-teman yang kemarin-kemarin udah nonton video-video dari kita. Semoga videonya membawa manfaat ya. Terus kita juga doakan kepada teman-teman semoga dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan dan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini kita akan ngobrol dengan santri kita yang asalnya masih seputaran Jakarta, Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Tebet. Nah, kita ketemu dengan Samil. Assalamualaikum Samil. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Tepatnya di mananya nih Samil? Duduknya di itu dekat Asafiyah situ. Syafi'iyah, Ya, dekat Saharjo situ. dekat Saharjo. Ya. Stasiun nggak jauh juga kali ya? Nggak jauh dari Tebet. Ah, nggak jauh dari Tebet. Memang orang tua asli Jakarta? Orang tua kalau bapak emang bukan dari Jakarta. Oh, dari mana, Bapak? Kalau bapak dari Jawa. Dari Jawa. Kalau ibu dari Sunda situ Banten. Oh, Bapak Jawanya mana? Jawanya Kroya situ. Roya. Kalau Ibu Sunda, Banten. Ya. Hmm. Berapa bersaudara, Samil? Kalau sekarang saudara 4 laki Empat. semua. Oh, laki-laki semua. Ya. Samil anak berapa? Anak pertama saya. Anak pertama. Oh, kalau yang adik atau anak nomor kedua? Yang kedua SMP kelas 3. Sampai kelas 3. Yang ketiga? Yang ketiga SD kelas 2, yang terakhir besok masuk TK. Oh, yang terakhir udah mau masuk TK. Semoga lancar semua sekolahnya. Dulu sekolahnya waktu sempat TK? Saya Oh, sempat TK. TK. Ya. TK di mana? Di TK di Depok. TK di Depok. Oh, kan tinggal di Tebet nih. Ya. Kok TK-nya di Depok? Berarti lumayan jauh tuh pulang pergi. Enggak, kalau itu sebenarnya saya di Tebet cuman awalnya numpang lahir doang. Oh, di Tebet waktu itu numpang lahir. Numpang lahir. Oh, Cuman habis dari lahir tuh kita tuh kayak saya tuh sama keluarga sempat pindah-pindah rumah, kan masih masih. mungkin masih pengantin baru gitu kan. Jadi pindah awal ke Cianjur, ke Bandung, dan ujung-ujungnya tuh pas sampai mau masuk TK kita pindah ke Depok gitu. Oh, pas masuk TK Iya. ada di Depok. Kita netep di Depok Tetap di Depok. sampai saya kelas 1 SMP baru itu pindah ke Tebet. Oh, setelah SMP Pindah ke Tebet. pindah lagi ke Tebet. Ya, rumah nenek itu. Oh, rumah nenek. Rumah nenek. Soalnya kan rumah nenek kan kosong gitu. Jadi ya karena takut nggak keurus kita, jadi kita itu pindah ke Tebet situ untuk ngurusnya juga. Karena juga waktu itu pas itu saya masih ngontrak kemana-mana gitu. Jadi karena susah mungkin nyari rumah kita, jadi udah kalau ada rumah warisan kita pakai aja dulu gitu. Oke. Jadi TK di Tebet, TK di Depok, Depok, SD juga Depok, di Depok. ya. Nah, begitu lulus SD, lanjut. Mas dia lanjut ke mondok. Oh, dari lulus SD langsung mondok tuh. Ya, langsung mondok gitu di Depok juga. Di Depok juga. Apa namanya? Al-Islah. Al-Islah. Sampai berapa tahun? Di sana 3 tahun di situ. Oh, 3 tahun. Ya, Jadi begitu lulus SD, ya. itu kemudian langsung mondok, itu keinginan Samil sendiri. Enggak. Oh, gimana tuh? Sebenarnya nggak keinginan dan juga nggak kepikiran sama sekali, tiba-tiba aja langsung mondok gitu. Waktu pas SD kan ceritanya kan itu lagi COVID kan gitu kan ya. Oh iya, Jadi waktu itu kita COVID, oke. di itu sekolah SD tuh udah libur gitu, libur lah panjang lama gitu. Padahal belum waktunya, cuman karena COVID mungkin langsung libur panjang gitu. Sampai wisuda los gitu. Jadi wisuda kita waktu SD online gitu. Oh, sudah juga online waktu itu ya? Ya, karena kendala wisuda juga. Udah pas itu kita tuh sama keluarga, sebenarnya saya tuh pengennya jujur sendiri maunya di SMP-nya di sana, di sekolah itu, di Pondok Duta situ. Maksudnya di sekolah yang sama waktu SD? Iya, di sekolah sama. Jadi dari SD ke SMP tinggal nerus aja gitu ya? Ya, tinggal nurus. Oh, tadinya maunya begitu Ya, kamu? maunya gitu. Oke. Cuman kayak karena kondisi keuangan mungkin nggak memungkinkan gitu untuk masuk ke SMP IT gitu kan, karena SPP sendiri juga mungkin. Jadi orang tua berdua tuh kayak ngerencanain sesuatu gitu. Tiba-tiba aja suatu saat tuh saya dibawa jalan-jalan gitu, diajak jalan-jalan sama bapak gitu. Oh, jadi cerita udah lulus SD kan nih? Ya, Wah, oke, diajak jalan-jalan. ya,
Tiba aja diajak jalan. Kemana tuh waktu itu? Sangkanya kemana? Sangkanya ke rumah Pak Des itu di Sawangan. Oh, kirain kamu itu jalan-jalan ke Iya, sana, ke rumah Pade. ya ke rumah Pak Des. Terus nggak lama kemudian tuh pas kita udah nyam agak ke arah sana, tiba-tiba tuh kita kayak lost gitu, nggak arah ke sebenarnya ke rumah Pak Des gitu. Oh, Lost tiba-tiba, ya tiba-tiba Bapak tuh kan langsung buka Google Map gitu kan, langsung buka Google Map. Dan nggak tahu saya tiba-tiba ini mau kemana gitu oh, kan jadi ya. kamu udah mulai ada tanda tanya tuh Iya, ya, ada ketika tanda tanya situ. Tiba-tiba ada rumah yang Pade masa Google Map gitu ya? ya nggak sengaja kan udah pasti udah tahu udah hafal mati mungkin kan ya. Nah, Mungkin tiba-tiba pakai Google Map gitu. nah. Udah pas udah itu bingung kan saya diem aja di kendaraan gitu. Diem aja sampai sampai mentok-mentok tuh Jadi bapak berhenti. kamu tuh nggak bilang tuh mau kemana. Ya nggak bilang mau kemana. Kamu juga nggak nanya mau Nggak, kemana. ya malah Ikut-ikut aja gitu. ya ditanya mau kemana, udah ikut aja gitu Oh katanya. gitu. Pas udah itu sampai masuk kayak ke perkampungan gitu sih, bukan perkampungan sih, tepatnya masih banyak tanah kosong sekitar situ, bingung gitu kan. Tiba-tiba stop sini mau kemana gitu kan, arah ke sini mau kemana. Udah pas itu berhentilah sampai di suatu apa masjid gitu. Di Hmm. suatu masjid dan di sampingnya tuh kayak ada terpampang tulisan kayak pondok pesantren gitu yang namanya Alislah gitu kan. Oh, ada tulisan sudah ada tulisannya, Iya. udah kelihatan Iya, tuh. saya nggak tahu ini tiba-tiba saya juga nggak ada kepikiran kayak saya mau di kesini gitu ada itunya hubungannya sama ini gitu nggak Oh. sama nggak ada hubungan gitu. Hmm. Tiba-tiba aja kan orang tua bapak kan turun kan nyari-nyari kayak nyari-nyari orang gitu mau nanya ke siapa gitu Oh. saya juga diem aja masih masih kaku gitu nggak tahu ini mau ngapain ini. Tiba-tiba pas udah itu mungkin bapak nemu orangnya gitu langsung disamperin rumahnya gitu. Oh. Sampai rumahnya itu ternyata itu rumah mudir pondok itu. Oh gitu. Dan saya saat itu belum belum sadar sama sekali. Terus pas udah itu apa orang tua kan salam kan sama mudir itu bilangnya udah saya sih itu dipersilakan masuk mungkin itu kan ya. Pas udah di dalam rumah saya juga saya nggak terlalu merhatiin pembicaraan gitu. Saya cuma perhatiin sekitar aja gitu ini mau ngapain gitu banyak penuh tanya di pikiran gitu. Iya. Pas udah itu singkat cerita udah pulang kata orang tua gitu ntar kamu masuk situ ya gitu ntar kamu udah ayah daftarin gitu di situ tadi ngobrol sama mudirnya langsung kan jadi ya mau berkata apa-apa lagi gitu ya langsung aja ya udahlah pasrah aja gitu nggak ada belum ada persiapan sama sekali gitu Jadi langsung tembak aja. Nanti langsung kamu sekolahnya di sini ya, nak, ya, gitu ibaratnya ya. langsung di situ langsung di tempatin gitu jadi ya nggak bisa mengelak gitu gitu Hmm. udah setelah itu udah saya mau ke situ selama 3 tahun gitu kan Hmm. ada formalnya juga di sana. Oh, ada formalnya juga. Ya, Hmm. ada SMP sama SMA di sana. Hmm. Jadi waktu pertama kali masa-masa mondok, gimana itu Pak? Rasanya atau kondisinya kamu waktu itu? Perasaannya ya gimana ya pas anak Berarti nggak ada persiapan kan? belum ada persiapan, juga santri baru kan kita masih masih jarang atau bahkan nggak pernah ditinggal orang tua berapa seminggu lah minimal pasti nggak pernah kan kalau di rumah sebelum mondok juga ditinggal orang tua minimal seminggu palingan ditinggal orang tua sehari 2 hari 3 hari gitu cuman ini kan seminggu bahkan bisa 3 tahun full mungkin bisa aja nggak Bisa ketemu aja kan nggak gitu ketemu, kan ya. ya. Ya gimana sih waktu itu pasti ya pasti gelisah gitu banyak nyendirinya juga belum belum ada kenalan gitu belum bawa kenalan ke situ kan masih sering ya mojok nangis gitu masih curhat-curhatan sama teman gitu Iya. masih belum dan juga belum jelas tujuannya itu ngafal 30 juz sampai kapan gitu Hmm. ya pokoknya itu susah lah belum beradaptasi lah lebih tepatnya gitu sama pondok pesantren. Itu merasa kayak tanda kutip sedih, gak, Ya. itu berapa lama sampai kamu benar-benar udah Udah biasa gitu. hilang Ya dari itu saat kalau itu sampai ya kurang lebih setahun gitu soalnya kan emang bener-bener kayak bahasa kasar stres gitu tiba-tiba ditinggal aja dibawa ke situ udah cuma dititipin duit barang macam-macam dan juga saya tuh emang karena itu mungkin saya telat daftar gitu kan ya jadi kayak diasingkan gitu saya di pondok dia belum dapat kasur belum dapat lemari jadi kayak mojok adalah pakai tas aja di situ. Jadi belum belum ada kenalan. Kita kenalan juga di situ saya cuma
sebulan baru akrab gitu, mungkin sebelumnya juga pernah diajak main macam-macam, cuman saya belum terlalu peka mungkin sama lingkungan gitu kan, karena emang waktu itu jarang sama orang-orang luar gitu, paling di Iya. rumah lu. Dan itu sampai sebulan baru kenalan gitu, main udah sebulan, cuman sama itu juga masih masih kayak pengen pulang gitu, masih sakit-sakitan kadang kan, sakit santri gimana sih, pengen sakit pulang terus di pondok sakit nyampe rumah sehat gitu. Oh gitu. Pasti ngerasain yang pernah mondok ya. Jadi kalau pulang sehat lah. Ya, pulang sehat di rumah seminggu Jadi sakit kangen ya. ya, sakit kangen bahasanya gitu. Jadi sampai 3 tahun di situ. Ya 3 tahun di situ. Terus setelah dari 3 tahun di situ, 3 tahun nah masuk. nemuin, berarti abis dari situ langsung ke Sobel Quran kan? Ya, Nah itu kisah nemuin Sobel Quran, apa langsung dapet atau gimana waktu itu? kisahnya ya nggak langsung dapet gitu. Jadi ya emang dalam pas udah, mungkin waktu SD kan nggak ada keinginan mondok kan ya, Oh iya. nggak ada keinginan mondok. Cuman pas udah lulus SMP gitu, oh mondok itu gitu ya, enak ya gitu. Udah tahu lah Udah jadinya. tahu gitu hal ceritanya kalau mondok gimana. Jadi pas udah lulus SMP tuh pengen mondok lagi. Cuman ya, Berarti nggak ada keinginan untuk sekolah biasa waktu itu? ya nggak ada, bener-bener nggak ada waktu itu. Pas itu kebalikan gitu kayak SD. Kalau SD kan ada keinginan besar buat sekolah biasa gitu, Iya. cuma pas udah lulus SMP ini mondok, ada keinginannya mondok lagi Mondok gitu. lagi. Gitu. Alhamdulillah. Jadi dalam tanda kutip dapat hidayah lah ya, Iya, untuk mondok lagi, hidayah. mondok lagi ya, untuk mempersiapkan Quran terus. Ya, Oh, berarti waktu itu kan masuk masuk SMP-nya itu kan agak-agak dalam tanda kutip dipaksa nih, Iya. tiba-tiba langsung bisa daftarin, daftar udah masuk. kamu deh masuk sini gitu kan. Ya, Kamu juga waktu itu diajak sama bapak kamu, nggak tahu Iya. kan, ternyata mau mondok kan gitu. ya, Tapi setelah ternyata sampai saat ini, oh mondok tuh seperti ini, seperti itu gitu kan. Dengan kelebihan dan kekurangannya, kamu waktu itu berarti merasa bersyukur kah waktu dalam tanda kutip dipaksa untuk mondok? awalnya enggak sih, enggak tahu, tiba-tiba enggak ada itu kan. Jadi kayak udahlah, kayak saya Pasrah. pakai pasrah aja gitu. Terus setelah dari detik ini, Sampai detik ini Musa merasanya gimana? merasa pengen mondok lagi ya. Masa mondok lagi? Ya, Oh. Jadi dalam tanda kutip mondok tuh asik lah ya. ya mondok asik gitu. Oh, Yang awalnya kepikiran mondok tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ketemu gitu. Cuman pas udah mondok jadi kebiasa gitu. Bahkan kayak pengen jarang di rumah gitu. Hmm. Ya, Kalau menurut kamu bedanya waktu anak dengan nggak mondok dengan anak yang mondok, lebih enak mana waktu? kalau sekarang jujurnya lebih enak mondok Lebih kayaknya. enak mondok. Boleh ceritain dong kenapa? Kayak pertama ya, alasan yang paling kuat sih ya pasti bisa biar kita punya banyak kenalan gitu kan ya. Kenalan luar pulau, bahkan kalau bisa luar negeri gitu kemungkinan. Jadi banyak teman-teman yang dari Ya, dari luar daerah kan luar di sini. daerah ya. Contoh di sini ada di Subul Quran ini ada dari mana aja? Coba. Kalau di Sohibul Quran ada yang paling jauh tuh dari Aceh, ada Oh, dari Aceh ada. dari Lombok, ada Dari Lombok. NTT, ada NTT. Riau juga ada, bahkan Hmm. bahkan apa yang paling deket dari Depok juga ada. Oh, dari Depok ada. Ya, Bagus. Apa teman kamu juga waktu? iya, Oh, ada teman kamu yang Ada. dari apa tadi? Lisla ya. iya. Siapa namanya? Namanya Rehan situ. Oh, Rehan. Ya, Oh, Rehan yang udah pernah kita podcast kali sebelumnya ya. Benar? iya, benar. Oh, jadi tuh waktu itu satu pondok tuh. Satu pondok sama dia. Terus masuk sini bareng. Masuk sini bareng. Itu yang ngasih tahu Sobel Quran Rehan dulu atau Ya, orang tua kamu dulu tuh? umnya Rehan. Oh, punya Rehan. Ya, umnya Rehan dari Utazahani gitu. Jadi punya Rehan yang tahu Sobel Quran duluan. Ya, Terus kamu diinformasi mau? diinformasin. Awalnya nggak mau. Awalnya nggak mau. Mau sih sebenarnya. Awalnya sama waktu itu sebenarnya juga sebelum masuk sini tuh diwanti-wanti, gitu kan saya anak pertama gitu kan ya. Terus bapak udah sakit-sakitan gitu, jadi saya disuruh masuk SMK gitu biar cepet-cepet nyari kerja gitu. Cuman pas itu ya namanya SMK kan ada jurusan-jurusannya kan ya.
Nah di situ tuh saya lihat-lihat jurusannya gitu kayak nggak ada yang nyocok gitu buat saya. Soalnya kan saya waktu SMP kan formalnya sebenarnya kurang gitu sebenarnya. Namanya juga SMP negeri kan cuman kayak sebatas lewat aja. Yang penting dapat nilai mungkin Betul. gitu kan. Jadi ya, terbatas. Jadi pas saya lihat tuh kayak nggak nyocok gitu. Cuman yang nyocok saya itu beda zonasi gitu kan Oh, sistemnya zonasi ICT ya. jadi yang menurut kamu cocok jurusannya, Ada tapi di nggak di zonasi luar lain. zonasi, Iya. gitu. Nggak bisa, nggak mungkin juga gitu ya. Ya, jadi Kamu yang cocok apa waktu itu? Pengennya mekanik main mekanik. listrik saya. Oh, Waktu SD sering gitu belajar IPA main listrik gitu. hmm. Kenapa ada kesukaan di listrik tuh? Bapak apa banyak gitu pokoknya asik aja gitu waktu nyoba-nyoba juga sebenarnya saya waktu pas SD kayak belajar IPA kan Hmm. agak gimana gitu main listrik strum takut ke strum gitu cuma pas udah dicoba-coba kayak asik gitu kan Ada listrik ide gitu ketertarikan di situ ya. ya Hmm. dari situ cuman karena itu di luar zonasi sampai waktu pun berlalu gitu sampai PPDB pun akhirnya pun ditutup gitu kan ya udah pas itu baru orang ibu sadar gitu waktu itu pas kemarin wisuda SMP itu umi saya sama uminya Rehan sampingan kan Oh, ya ini cerita masuk sini oh jadi waktu itu Umi Rehan sama Umi kamu ya di sampingan ngobrol kali ya waktu itu. ya pasti kan nggak mungkin namanya juga ibu-ibu pasti ngobrol kan ya Iya. nah udah ngobrol tentang anaknya mau masuk mana situ nah terus katanya bilangnya Rehan mau masuk SMA katanya gitu Oh. sebelumnya cuman karena mungkin ya kalau nggak salah dengar katanya ibunya maunya si Rehan masuk SMA masuk pondok pesantren Oh, gitu jadi Rehan juga sebenarnya mau masuk SMA juga waktu ya itu. Rehan katanya Rehan keinginannya masuk SMA gitu Terus, cuman tapi dia nurut sama Uminya, ya, tetap mau masuk pesantren. ya nah kita situ mungkin juga Rehan semangat masuk sini mungkin ada temennya juga gitu kan ya. Oh iya. Jadi kagak sepi gitu pas nyampe sini gitu Ada teman satu sekolah dulu lah ya. malah ya terus setelah udah pas udah itu saya mau ibu saya koordinasi tentang Sohibul Quran gitu kan udah terus ibu sama bapak survei ke sini gitu kan waktu itu ketemu sama Ustadz Fitra kan juga yang koordinasi sampai itu udah pas setelah singkat cerita sampai pulang katanya nah saya dikasih apa surat-suratnya buat formulir masuk sini udah saya itu isi sampai ujungnya masuk sini. Alhamdulillah. Berarti Samil di Sohibul Quran udah jalan berapa tahun? Sekarang jalan yang kedua tahun. Jalan yang kedua tahun. Ya. Kalau jumlah yang dihafal sudah berapa? Kalau pas Sohibul Quran di Sohibul Quran ini udah mau masuk ke 8 juz. 8 juz. Ya. Masya Allah. Jadi dari yang awalnya nggak ada bayangan untuk mondok ya, Ya. kemudian sama ayah masukin pondok pesantren, sampai sekarang sudah 8 juz, Masya Allah. Sambil cita-citanya apa kalau Sambil? Kalau sekarang ya. Kalau Iya, sekarang udah tujuannya Oh, berarti kemarin ada dong. ada waktu masih Soalnya harus diperjelas sekarang gitu. iya. Soalnya waktu masih kecil banyak nanya cita-citanya apa Samil gitu kan. Mungkin masih kecil kan masih bingung gitu yang keren jadi apa gitu. Iya. Jadi pernah jawabnya jadi pemadam, jadi TNI macam-macam gitu. Iya, apalagi. Jadi polisi. Oh, yang pakainya keren-keren lah ya. Ya, Kelihatannya yang lah ya. kelihatannya keren-keren gitu mungkin. Cuman kalau udah sekarang mungkin kebanyakan mondok gitu jadi Udah mantap nih sekarang. udah jadi pendakwah aja mungkin. Oh, Masya Allah. Indonesia memang butuh pendakwah. Karena di tengah krisis adab, krisis iman, krisis akhlak, maka juga kita perlu sekali makin banyak pendakwah-pendakwah yang terutama yang muda-muda ya. Iya. Karena memang yang kita hadapi ya generasi muda yang banyak terjadi kemunduran, kemerosotan dari segi yang udah kita sebut tadi itu. Ya semoga kita doakan Samil lancar jadi pendakwahnya, Amin. mudahkan cita-citanya jadi pendakwah. Amin. Amin Allahumma amin. Oke, dari mulai lahir, kemudian balita, TK ya, sempat TK? TK, SD, kemudian mondok, karena tadi sama ayah tiba-tiba diajak jalan-jalan entah kemana, nggak tahu ya, diceburin lah dalam tanda kutip ya, ke pondok pesantren. Pondok pesantren. Kemudian akhirnya ya tadi awalnya
galau, sedih waktu di awal-awal masuk pondok. Ya, Ternyata setelah lulus dari SMP, dari pondok itu 3 tahun, ya, pengen mondok lagi. ya. Bahkan sekarang cita-citanya Iya. mantap untuk jadi pendakwah. Nah, kira-kira dalam perjalanan hidup itu, eh, apa yang kenangan-kenangan yang Rehan dapat atau Syamil. apa sih? Tulis kan di sini ya namanya nih, biar Anda baca nih. Udah mantap banget tadi ngerangkai-ngerangkainya. Nah, dalam perjalanan Samil tadi itu, eh, kira-kira siapa yang paling berjasa dalam perjalanan Samil sampai detik ini? Sampai detik ini. Yang paling utama mah pasti kan ibu kan ya. Ibu, oke. Ya, cuman ya mungkin bapak sering terlupakan gitu kan ya. Sering terlupakan kan soalnya kan yang kata Rasulullah kan bilangnya siapa yang harus engkau cintai pertama gitu. Ketika salah sahabat itu nanya ke Rasulullah katanya siapa yang harus saya cintai pertama gitu. Kata Rasulullah kan ibu kan sampai 3 kali baru ayah gitu. Betul. Nah, mungkin karena ibu udah sering terlalu itu dibahas ya, mungkin saya juga ke bapak gitu kan ya. Ya, mungkin bapak gitu mungkin aja jasanya mungkin karena juga udah nggak ada mungkin gitu. Oh, Bapak udah nggak ada. Ya, Kapan? Maksudnya udah meninggalnya kapan? kemarin tanggal 4 Juni kemarin 4 Juni tahun 2000. 2024 ini. Oh, 2023 kemarin. oh setahun lalu berarti. Nah, 2020. Idul Adha kemarin. Oh, Idul Adha Idul tahun Adha lalu. tahun lalu. Ya, Karena apa? Sakit atau gimana? kalau secara umumnya turunan jantung. Oh, ada riwayat Ya, jantung. riwayat jantung, Hmm. turunan situ. Hmm. Cuman pas sebelum meninggalnya sih banyak sih dari jantung kan nggak mungkin kan di jantung doang kan ya pasti nyebar ke seluruh organ yang lainnya gitu kan Komplikasi begitu. ya ke ginjal ke pembuluh darah mungkin macam di situ yang akhirnya itu pas meninggal pas lagi habis operasi waktu itu tanggal 4 Juni kemarin. Ya, teman-teman kita doakan semoga almarhum dari ayahnya Syamil, semoga Allah kasih hadiah terbaik yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali orang tua nonton atau kampus ini dalam hal ini ibu menonton sambil di YouTube ini, kira-kira apa yang mau sambil sampaikan kepada terutama ibu? Yang pertama ya saya yang paling pertama-tama yang paling utama ya saya sangat berterima kasih kepada ibu yang selalu mensupport saya untuk yang selalu menggembleng saya buat ngapal Quran buat berakhlak gitu agar menjadi anak yang lebih baik gitu lebih berbakti kepada orang tua walaupun tinggal satu gitu ya segitu aja sih. Barangkali sambil mau minta doa dari ibu, minta doakan apa kalau? Ya, saya cuma kalau misal ke ibu minta doa supaya dimudahkan dalam hafal Quran aja sini. Amin. Untuk dimudahkan agar cepat-cepat 30 juz gitu agar bisa membahagiakan kedua orang tua di dunia yang di akhirat gitu. Masya Allah. Biar bisa memberikan mahkotanya yang jumlah kemuliaan di surga. Amin. Nah sekarang gantian nih, tadi sambil minta doa dari ibu, nah sekarang sambil doain ibunya juga dong. Ya, semoga ibu di rumah panjang umur, Amin. sehat selalu, dilancarkan selalu rezekinya, Amin. dihindarkan dari segala siksa kubur dan siksa neraka, dan selalu diikhlaskan hatinya untuk selalu mengurus adik-adik di rumah. Amin. Nah, amin.
Hmm. Sekalian untuk Bapak almarhum. Sekarang Bapak, semoga Bapak yang di sana semoga tenang di sana, Amin. semoga dilapangkan kuburnya, Amin. dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, Amin. diterima segala amal ibadahnya di sana, dan semoga Bapak kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, semua harapan orang tua pastinya punya anak yang soleh. Ya, apalagi selain soleh juga menghafal Quran, Insya Allah. Dan kita yakin pasti semua orang tua, ibu terutama juga pastinya ayah, Insya Allah bangga punya anak seperti Syamil. Ya, mungkin itu penutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dengan program SMK di pekan depan dengan santri yang berbeda. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.